Belajar untuk lihat kerajaan Allah bukan tujuan dari penyembahan, tapi akibat dari penyembahan. Kalau kita menyembah Tuhan, itu otomatis kamu akan lihat kerajaannya. Gini, paling gampang yang kamu sembah raja. Yang kamu sembah raja. Nah, saya bukan dulu. Apa itu sembah? Sembah artinya gini, kamu kenal dia. Kamu punya hubungan dengan dia. Baru kamu bisa sembah dia. Kalau enggak, kamu enggak bisa menyembah. Kenapa ada orang nyanyi, ada orang enggak? Enggak usah dihakimi. Penilaiannya cuma begini aja. Yang nyanyi kenal, yang enggak nyanyi cuma punya agama. Maaf, kamu boleh bantah, tapi gini, kenapa mulut kamu bisa tetap diam sementara semua orang nyanyi? Kamu lihat-lihat lampu, keren juga tuh layarnya. Itu yang main drum kok keren banget. Kamu nonton, kamu lagi, nah pikiranmu itu bilang broken focus. Kamu sedang lihat, ini gereja apa night club sebenarnya? Ini kamu mulai, gini, padahal kamu ada di dalam sini. Nah, kamu orang Kristen. Nah ya betul, kamu agamamu Kristen. Jadi penyembahan hanya terjadi karena kita punya hubungan dengan dia. Sebab itu saya minta maaf, penyembahan tidak boleh disuruh. Gak boleh, gak bisa disuruh. Penyembahan tidak bisa disuruh. Penyembahan itu terjadi karena kamu punya hubungan. Nah saya mulai bangun ini. Saudara akan lihat rahasia ini. Saudara pikir ini biasa aja pujian penyembahan? Wih. Saudara dengar, saya bilang tadi hubungan kan? Saudara tahu, begitu kamu punya hubungan dengan raja, kamu akan lihat manifestasinya. Saya jarang banget ketemu Pak Musa. Jarang banget. Pertama jarak kita beda. Tapi ini hubungan, saudara dengar. Saudara tahu hubungan? Saya nggak akan lupa Pak Musa. Saya nggak akan mungkin lupa. Nggak mungkin Pak Musa lupa. Saya cuma satu. Dulu saya ke Surabaya. Saya bisa. Karena hubungan. Dia cuma datang gini. Kamu kenapa? Kamu gini. Ayo ikut aku. Periksa darah. Saya bilang, dia bawa saya. Kita periksa darah. Periksa semua. Aman. Apa yang bikin itu? Saya menguntungkan apa buat dia? Enggak. Saudara juga bukan. Kenapa dia buat itu? Hubungan. Nah, ini gampang ngerti ini. Bukan cuma itu. Saya naik mobil nih. Saya di rumahnya. Dia bisa kasih lihat. Nih lihat. Kamar hobi. Mungkin lupa bos. Saya bisa lihat. Apa yang bikin itu? Hubungan. Nah mari saya bilang. Kalau kamu nyembah raja. Kalau berhubungan dengan Pak Musa aja bisa ke rumahnya. Kalau kamu nyembah raja. Masa kamu gak dapat fasilitas raja? Bisa nggak ngerti? Kalau kamu tiap hari nyembah raja, kamu sembah tuh rajamu. Masa saya ke rumah Pak Musa gue ditaruh di teras? Nggak bakalan. Dia belum ngomong, istrinya udah ngomong. Kris, minum apa? Nah bayangin, masa kamu berhubungan dengan raja yang kamu sembah raja? Masa kamu nggak lihat istananya? Masa kamu bergaul dengan raja, kamu nggak dapat fasilitas-fasilitas raja? Ini yang saya bilang. Iblis mau curi semuanya, bahwa bikin gereja lu bagus, khotbah yang keren, tapi jangan menyembah. Saya nggak tahu pendeta lain. Ini cuma tentang saya. Saya mau ngomong buat saudara. Mimbar ini nggak jadi penting karena saya naik. Mimbar ini nggak jadi penting karena saya naik. Apa yang penting? 30 menit tadi kalian menyembah dia, kalian memuji dia. Itu penting. Nanti dulu, nggak gegabah saya ngomong. Coba pikir yang saya bilang. Menurut saudara, Tuhan rindu dengar khotbah saya? Siapa lu, Chris? Menurut saudara Tuhan rindu dengar khotbah? Ada khotbah nggak di surga? Saudara yang belajar kitab, dengar, Tuhan rindu penyembahan. Tuhan rindu penyembahan. Ini yang sulit. Makanya saya bilang,
Penyembahan punya dampak. Kita akan lihat kerajaan Allah.